pada minggu kita akan mengadakan iktikaf. Saya ingatkan, kita akan mengadakan iktikaf hari Jumat dan hari Sabtu. Dan pada hari Sabtu malamnya kita akan mengadakan acara Nuzulul Quran. Pada Sabtu siang anak-anak akan mengadakan perlombaan. Perlombaan akan dimulai pada setelah sholat zuhur. Mungkin nanti dari tim sekolah akan beri pengumuman lebih lanjut. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan tausiah dari Ustadz Zulfikroba. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengumuman dari Mas Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, insya Allah tambahan besok insya Allah kita akan seperti yang Ibu udah dengar ya, kita lagi ngadain fundraising. Alhamdulillah kita udah mengumpulkan 38.900, alhamdulillah hampir 40.000. Estimasi defisit kita untuk tahun ini, tahun ke depan itu sekitar $72.000 Bapak sekalian. Jadi kita masih short sekitar 30.000-an lagi insya Allah. Jadi insya Allah besok kita ngadain fundraising. Make sure Bapak Ibu bawa dompet yang tebal ya, insya Allah. Atau bawa kredit card dibawa semua, juga bawa teman-teman insya Allah yang mau mensupport masjid kita ini. Masjid kita ini yang support siapa? Kita semua. Tidak ada donasi-donasi yang dari luar, ada memang ada. Cuma tidak menjadi tidak kita gantungkan kepada yang itu. Jadi kita semua, milik kita semua, jadi kita semuanya bertanggung jawab supaya masjid kita makmur secara finansial dan insya Allah akan makmur secara aktivitas. Juga tadi besok juga setiap Jumat, Sabtu, Minggu itu ada anak-anak kita untuk baca Quran sebelum sholat isya insya Allah. Jadi kalau cucu, anak atau keponakan Bapak Ibu yang akan baca Quran di depan, kita semua insya Allah tinggal menghubungin Ibu Dini atau Ibu guru yang lain, insya Allah kita baca untuk menyemangati mereka. Kalau mereka udah belajar baca Quran, kita tampilkan ke depan, kan senang mereka ya, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, shuttle. Insya Allah ya Bapak Ibu sekalian, supaya Ibu itu kalau datang ke sini Bapak Ibu sekalian tidak perlu tawaf berkali-kali ya, mencari tempat parkir. Insya Allah kita sediakan shuttle. Ini ada supir-supir kita udah sangat ready untuk nyupir. Cuma alhamdulillah belum banyak yang pakai. Jadi mudah-mudahan ke depan bisa banyak yang pakai. Bapak Ibu sekalian tidak perlu tawaf, juga lebih setir insya Allah ya di daerah kita ini. Jadi silakan tinggal bisa kalau bawa orangnya banyak, sebaiknya di-drop ke sini dulu, baru supirnya ke sana. Cuma kalau cuma 2-3 orang bisa langsung ke parkiran KJRI insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan di waktu malam. Jangan lupa pakai baju hangat. Sungguh sayang ucap salam sudah, tapi jawab salam masih kurang semangat. Diulang sekali lagi boleh? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang jawab salamnya dengan tulus ikhlas Allah lapangkan rezekinya. Yang jawab amin semoga Allah sehatkan badannya. Yang aminnya makin kencang Allah lunasi utang-utang. Saya agak khawatir kenapa amin ini lebih kencang dari amin yang lain. Tapi insya Allah yang aminnya lebih kencang lagi Allah mudahin segera berziarah ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrun mubarak wa syahrul azim wa syahrul maghfirah wa huwa alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da.
Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kami hormati Ketua IMFO Bapak Haji beserta segenap jajaran direktur dan pengurus Ustaz Farhat, dan juga tentunya Bapak Haji Afat serta Bapak Ibu semua keluarga besar jamaah Masjid At-Tahir yang insya Allah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin bertanya kabar, bagaimana kabarnya Bapak Ibu malam hari ini? Sehat semua? Fisiknya sehat? Ciri orang kalau fisiknya sehat, duduknya nyender apa enggak nyender? Saya doakan yang nyender maupun yang enggak nyender, insya Allah sehat fisik. Baik, kalau fisiknya sehat, dompetnya sehat apa enggak, Bapak? Yakin? Yakin? Ada enggak yang dompetnya lagi diopnam? Janji? Karena kalau misalkan janji semua dompetnya sehat, tadi kata Pak Haji, besok bawa dompet yang sehat. Bukan hanya tebal, tapi dompetnya sehat. Jadi semua ada saldonya, kalau perlu ATM-ATM-nya dikasih. Betul lah Pak Ibu, kita menyelenggarakan kelas itu kita namakan BGA, batas getar atas. Bahasa lainnya sedekah brutal. Jadi bukan hanya tawuran aja yang brutal, sedekah juga ada yang brutal. Maka kalau tadi dibilang kurangnya berapa? 30.000 US, kira-kira jumlahnya besar apa kecil ini? Coba-coba yang bilang kecil, angkat tangan bilang saya tadi. Saya akan mulai dari yang bilang kecil itu dulu ya. Jadi kalau kita lihat angkanya mungkin besar, tapi bagi Allah itu nggak ada yang besar. Karena dialah Allah, Rabb yang maha besar. Jadi insya Allah besok kalau fundraising, mudah-mudahan kita semua ambil bagian. Kalau hari ini ada sekitar 100 orang saja, maka insya Allah satu orang nggak usah banyak-banyak. 1.000 $1.000 insya Allah sudah tertutupi. Bahkan 10 kali lipatnya tertutupi. Insya siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Yang siap angkatan bilang saya. Nah ini baru siap-siapan. Ini sama kayak orang mau masuk surga, tapi baru mau-mauan. Saya pengen tanya, ada nggak di sini yang pengen masuk surga Bapak Ibu? Coba-coba pengen masuk surga, angkatan bilang saya. Pengen aja apa pengen banget? Yang pengen banget angkatan bilang saya. Alhamdulillah. Oh ada yang nggak ngangkat tangan loh ya. Yang nggak pengen masuk surga angkat tangan bilang saya. Oh ada ibu nggak pengen masuk surga. Masya Allah. Siap-siap. Karena kalau yang namanya pengen masuk surga itu bukan cuma sekedar pengen, tapi juga harus, ya cakep bahasanya, beli tiket. Memantaskan diri. Di mana dalilnya? Quran surah Al-Isra ayatnya ke-19. Tapi insya Allah kalau jamaah At-Tahir ini lihat wajah-wajahnya, ini wajah-wajah para penghafal Quran semuanya. Ya, karena kalau ngaji begini nggak ada yang pegang Quran karena sudah hafal 30 juz di luar kepala. Ya, saking di luar kepalanya nggak tahu berapa yang di dalam kepalanya. Tapi insya Allah di situ kita dapati Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka dia akan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, dan mereka di dalam keadaan beriman, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan balasan kesyukuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahasanya, kalau kita pengen ke surga, Bapak Ibu, maka kita perlu memantaskan diri ke arah itu dengan upaya kesungguhan kita. Maka termasuk hari ini, kita hadir pun insya Allah, niatnya karena benar, nggak karena bukaan. Ya,
Jangan sampai kemudian apapun yang kita lakukan nggak jadi bernilai apa-apa di hadapan Allah lantaran apa? Salah orientasi. Karena kalau kita sibuk capernya sama makhluk, maka Allahnya nggak akan bahasanya senang disekutukan dengan selain daripada dirinya. Karena Allah itu Rabb yang maha pencemburu, Bapak Ibu. Kalau ada yang dia cari selain dari Allah, maka Allah akan tinggalkan dia beserta yang ingin dia cari. Maka termasuk insya Allah besok kalau kita diajak untuk fundraising, maka harusnya kita sambut dengan semangat. Kalau slogan kita apa? Jangan pernah bosan jadi orang baik. Kalau ada kesempatan kebaikan, ikut. Kalau terlambat, nyusul. Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Ya baghiyal khair, aqbil. Ya baghiyal syarri, aqsir. Wahai para pemburu-pemburu kebaikan, bersegeralah menyambut panggilan kebaikan. Dan wahai para pemburu keburukan, berhentilah. Jangan lagi di Ramadan ini kita masih melakukan hal-hal yang gak Allah suka. Makanya, insya Allah saya doakan yang tadi angkat tangan dompetnya sehat, betul-betul Allah berikan dompetnya sehat walafiat, bebas hutang. Bahkan yang aminnya lebih kenceng kalau punya utang dilunaskan segera. Berarti punya hutang semua. Dan yang ketiga, sebagian tanya kabar hatinya Bapak Ibu bagaimana, sehat malam hari ini? Sehat ya. Tapi ciri orang kalau hatinya nggak sehat biasanya gimana Pak? Cemberut. Terus apa lagi? Gelisah. Terus apa lagi? Marah-marah. Terus apa lagi? Ya nggak bisa tidur. Terus apa lagi? Emosian. Terus kalau ibadah pengennya lama-lama atau pengennya cepat-cepat? Kira-kira melakukan ibadahnya ada rasa atau nggak ada rasa? Nah, kira-kira yang disebutin tadi ada nggak ciri-cirinya ada pada diri kita hari ini? Jangan-jangan kita ngaku sehat padahal hati kita lagi nggak sehat-sehat aja, betul nggak Pak Ibu? Dan hati-hati, kalau hati kita ketahuan nggak sehat, tapi kita bilang sehat-sehat aja, bisa-bisa hati itu mendorong kepada kondisi yang mati. Syekhna Athaillah rahimahullah mengatakan ciri hati mati itu dua. Satu, dia nggak nyesel terlambat ketika ikut melakukan kebaikan. Jadi kalau ada orang ngajak ke kebaikan, udahlah, urusan saya sebelah tangan aja deh. Padahal enggak, kalau dalam urusan kebaikan itu ritmenya bukan silakan, enggak. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Itu Sayyidina Abu Bakar sama Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Masya Allah. Musabaqah kebaikannya itu rasanya agak berat kalau untuk kita teladani hari ini. Tapi itu pernah terjadi. Dalam sebuah peperangan, Rasulullah itu ngajak para sahabat mengeluarkan hartanya. Maka Sayyidina Umar datang, ya Rasulullah, ini setengah harta saya serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Lalu bagaimana dengan keluargamu ya Umar? Maka saya tinggalkan setengahnya lagi ya Rasulullah. Maka Rasulullah mendoakan semoga Allah berkahi dari apa yang telah engkau berikan wahai Umar. Kemudian Sayyidina Umar penasaran, ya Rasulullah, lalu bagaimana dengan yang satu itu? Siapa? Abu Bakar? Ya Rasulullah. Oh, dia sudah datang lebih dulu darimu ya Umar, dan dia datang memberikan seluruh hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Terus bagaimana dengan keluarganya ya Rasulullah? Dia tinggalkan bersama Allah dan Rasulnya. Maka kata Sayyidina Umar, sungguh saya sekali-kali tidak akan pernah bisa nyusul saudaraku yang satu itu. Jadi kalau dalam urusan kebaikan tuh Pak, jangan paling belakang. Kebaikan itu harus paling depan. Karena kalau enggak, bisa jadi hati kita tuh, mohon maaf, bisa masuk kategori mendekati hati yang mati. Yang lebih repot lagi apa? Ciri orang kalau hatinya mati itu apa? Maka diantaranya adalah dia tidak nyesel, dia tidak takut ketika berbuat dosa. Kalau dia buat dosa, biasa-biasa aja, itu ciri hatinya jangan-jangan sudah mati. Maka kita berlindung kepada Allah. Ini malam yang baik, malam 17 Ramadan. Mudah-mudahan hati kita sehat semua. Karena jangankan kita, Nabi Ibrahim aja minta sama Allah. Wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan kau hinakan hari di mana kelak engkau akan bangkitkan kami
hari tidak bermanfaat, harta dan anak-anak yang mungkin di dunia dibangga-banggakan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang menghadap kepadamu ya Allah dengan hati yang selamat. Maka harapannya insya Allah semua yang hadir malam hari ini punya qalbun salim. Penasaran nggak pengen jadi orang yang punya qalbun salim, Bapak? Minimal kalau kata ulama ada 3 indikatornya. Tapi mudah-mudahan 3 ini selesai. Karena dari amanah Ustaz Farhat, insya Allah Ustaz selesai nggak selesai jam 10.15 selesai. Ya, jadi kita harus memberikan ruang ibu-ibu, bapak besok harus siap-siap kerja, mungkin yang masih kerja, yang lain-lain. Tapi kalau misalkan nggak selesai, mudah-mudahan penasaran besok mau datang lagi. Kira-kira mau datang lagi apa enggak? Cuma saya nggak tahu, Bapak Ibu sudah kenal belum dengan yang bicara di depan? Coba-coba yang sudah kenal angkat tangan bilang saya. Oh, udah banyak ya. Kok kelihatan ibu bapak kok nggak tambah tua ya? Kelihatan tambah muda semua ya. Saya lihat masjidnya bagus, alhamdulillah. Ibu-ibunya cantik-cantik semua, bapak-bapaknya ganteng-ganteng semua ya. Gak mungkin ceritanya ada bapak-bapak cantik ya. Tapi ala kulli hal ya bahagia kembali bisa silaturahim dengan keluarga besar Jamaah Thahir dan IMFO setelah hampir 4 tahun kita nggak ketemu ya Bapak Ibu ya. Dan alhamdulillah times goes flies. Ya waktu kemudian sudah melewati, ya ada yang tambah umur ya kan? Ada yang kelihatan sudah meninggalkan dunia hitam. Maksudnya bagian rambutnya ya sudah tidak hitam lagi. Ya ada yang pandangannya mungkin sudah agak kabur ya, dirinya agak goyah gitu. Tapi insya Allah anak-anak kita hari ini sudah siap untuk membackup ya kan? Maka kepedulian Ketua MFO beserta segenap pengurus, anak-anak kita diberikan panggung, diberikan kesempatan untuk bisa apa? Untuk bisa mewarisi regenerasi kebaikan di Masjid At-Thahir. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah sampai beberapa waktu ke depan kita kembali dapat bersilaturahim dan alhamdulillah kami sudah menyiapkan paket materi yang mudah-mudahan ini bisa sejalan dengan apa yang Bapak Ibu butuhkan, apalagi meniti perjalanan 10 malam terakhir Ramadan. Karena apa? Ibaratnya kalau Ramadan ini olimpiade Bapak Ibu, maka yang masuk olimpiade itu atlet biasa-biasa saja atau atlet yang terpilih. Ya, maka begitu juga Ramadan. Yang masuk Ramadan itu orang biasa-biasa saja atau orang yang terpilih. Ya, siapa orang yang terpilih itu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang terpilih itu orang-orang yang beriman. Tapi begitu juga di Olimpiade, yang masuk di babak penyisihan, apa semuanya sampai di babak final Bapak Ibu? Apakah yang kemudian ikut Olimpiade semuanya dapat medali juara 1? Maka begitu juga, siapapun yang kemudian sudah terpilih masuk Ramadan ini, maka mereka yang bersungguh-sungguh itulah, ya insya Allah akan sampai meraih predikat sebagai muttaqi. Kelompok orang-orang yang berhasil dan sukses di Ramadannya. Nah, sebelum kita bicara banyak tentang hal itu, maka tadi minimal we start from heart. Kita mulai segala sesuatunya dari hati. Kenapa? Karena hati ini tempat jatuhnya pandangan Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa, penampilan dan harta benda yang kita miliki. Dan akan tetapi yang Allah lihat itu apa? Hati dan amal-amal yang kita lakukan. Karena amal adalah pantulan dari isi hati yang dimiliki oleh seseorang. Ucapan adalah pantulan isi hati yang dimiliki oleh seseorang. Kalau dia ucapannya tidak baik, kalau dia perbuatannya tidak baik, maka kemungkinan besar hatinya juga tidak baik. Maka bagaimana agar kita bahasanya itu bisa memiliki hati yang selamat? Maka salah satunya dari 3 ciri daripada seseorang yang memiliki qalbun salim adalah rojai rahmatillah.
Apa Bapak Ibu? Rajai rahmatillah. Apa itu rajai rahmatillah? Yang dia butuhkan, yang dia harapkan semata-mata hanyalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang kita lakukan bukan cuma sekedar kita nyari pahala Bapak Ibu. Yang kita cari bukan tentang sekedar bagaimana kita beramal, tapi kita sedang cari perhatiannya Allah. Kalau bahasa kita itu, sibuklah caper sama Allah, jangan sibuk caper sama makhluk. Karena kalau kita bahasanya sibuk cari perhatian kepada makhluk, berharap kepada makhluk, kira-kira ujungnya kebanyakannya itu bahagia apa kecewa Bapak Ibu? Berharap kepada makhluk, kebanyakannya ujungnya bahagia apa kecewa? Masya Allah, yang kencang jawabannya di pengalaman. Tapi tenang Bapak Ibu, jangankan Bapak Ibu, Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib pernah mengatakan, saya pernah merasakan kepahitan hidup, tapi tidak ada kepahitan yang paling pahit di dalam hidup ini selain berharap kepada manusia, kepada makhluk. Maka yang kita cari itu cuman rahmatnya Allah. Maka kalau orang bahasanya sibuk cari rahmatnya Allah, apa yang akan dia lakukan? فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Maka barang siapa yang merindukan pertemuannya dengan Allah, maka dia akan sibuk beramal soleh dan ketika beribadah tidak mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah bilang, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang senantiasa gemar melakukan kebaikan. Karena kita hari ini masuk surga, mohon maaf Bapak Ibu. Kata Nabi SAW, bukanlah karena amal seseorang itu kemudian dimasukkan dia ke dalam surga. Wala ana, begitu juga saya, kata Rasulullah. Illa birahmatin minallah. Kecuali saya masuk surga itu semata-mata karena rahmat Allah. Jadi apa hubungannya amal sama rahmat? Amal yang kita lakukan hakikatnya adalah bagaimana bisa mengundang rahmat Allah. Kalau Allahnya sudah rahmati, maka insya Allah itulah hidup yang bahagia. Makanya kalau tadi pengen masuk surga, maka kejarlah rahmat Allah. Dengan cara apa? Dengan senantiasa melakukan kebaikan. Dan di Ramadan ini peluang kebaikan itu banyak. Salah satunya kebaikan yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa memantulkan cahaya Al-Quran di dalam hidup kita. Karena bukan sekedar kita bisa baca Quran, kita bisa hafal Quran, kita bisa paham Quran, tapi bagaimana kita bisa mengamalkan Quran. Bahkan kunci hari ini kita nuzulul Quran. Allah sudah berikan kita Al-Quran itu melalui Rasulullah berapa ayat Bapak Ibu? 6.236 ayat. Berapa juz? 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Pertanyaannya, dari 6.236 ayat, berapa ayat Al-Quran yang sudah kita hidupkan di dalam hidup kita hari ini? Jangan sampai kita sibuk nuzulul Quran, tapi kita tidak menuzulkan Al-Quran itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kalau kita lihat Rasulullah, bahkan digambarkan, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya itu adalah Al-Quran. Al-Quran yang berjalan, the walking Quran. Nah kita hari ini kadang mau bawa Quran aja malu. Gimana kita bahkan bisa mendakwahkan Quran. Maka alhamdulillah dengan fasilitas pembelajaran yang ada di masjid yang kita cintai ini, buat anak-anak mudanya, buat para bapak ibunya, segera bisa ikut bersama-sama. Karena kata Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya kepada yang lain. Maka hari ini, kalau kita bahasanya pengen bisa dapat surganya Allah, rahmatnya Allah, maka salah satunya budayakan menghidupkan Quran, mulai dari gemar baca Quran. Karena disebutkan, al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafarin. Surga rindu kepada 44 orang. Salah satunya siapa?
talil Quran, orang yang senantiasa membaca maka insya Allah minimal target kita 1 kali Ramadan ini berapa kali khatam Bapak Ibu? Berapa kali khatam? Ya minimal sekali lah, betul ya? Ada minimal sekali? Kalau setahun berapa kali khatam? Jangan bilang yang sekali itu Ustaz di bulan Ramadan ya. Berarti that's a big problem. Jangan sampai kita hari ini ngaku-ngaku cinta sama Allah, ngaku-ngaku cinta kepada Rob yang menciptakan kita, tapi kita nggak mau baca surat cintanya. Dan insya Allah besok nanti kita lihat ada 3A, pembuktian cinta seseorang itu kepada yang ia cintai. Nah, apa 3A itu? Dan bagaimana 3A itu? Kita akan ikuti setelah pesan-pesan berikut ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Insyaallah saya cukupkan di sini. Jadi daripada 3 ciri daripada hati yang selamat adalah roja'i rahmatillah. Pokoknya yang dia sibuk caper aja sama Allah. Cari rahmat Allah. Kalau dia lakukan sesuatu muhasabah. Allahnya ridho nggak? Kalau Allah ridho terusin. Kalau Allahnya bakal nggak ridho, mendingan dia tinggalin. Jangan sampai dia mendapatkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سندا بالضيعة جامع رحمكم الله.